Shalom, Jemaat GBS Yerusalem Baru yang disayang Tuhan dan yang saya kasih. Seri pesan penggembalaan ke-32 berjudul masih sama dengan yang lalu, yaitu hidup yang berdampak lokal, bagian yang kedua. Kemarin kita belajar bahwa hidup ini memang harus berdampak lokal, saudara. Dan itu kita pelajari dari seorang yang bernama Sakius. Kali ini kita belajar dari seorang perempuan yang bernama Tabita dan dalam bahasa Yunaninya Ibu Dorcas. Saudara dikasih oleh Tuhan, kedua pria dan wanita ini, Sakius maupun juga Ibu Tabita, telah mengajar kepada kita bagaimana menjalani hidup yang berdampak lokal bagi masyarakat yang ada di sekitar mereka. Mari kita baca laporan Lukas di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 42. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Murid perempuan yang bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas, sama dengan nama ibu gembala kita yang sudah berada di surga, Ibu Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit, lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh dua orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka bergemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu, Tabita, hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Saudara dikasih oleh Tuhan, dalam kondisi pandemi seperti ini, banyak orang di sekitar kita susah dan berat hidupnya, saudara. Kita pun juga ada yang mengalami kesusahan. Tetapi inilah kesempatan, saudara, untuk kita memberkati orang-orang di sekitar kita, di lokal, di tempat di mana kita tinggal, yang pastinya jauh lebih susah daripada kita. Karena itu pesan penggembalaan beberapa seri ini, baik Sakius maupun Tabita, mengajar kepada kita bagaimana memberkati masyarakat yang ada di sekitar kita, terutama di masa-masa pandemi ini. Saudara, kenapa kita harus berdampak lokal? Kenapa hidup kita ini harus bisa memberkati orang-orang di sekitar kita? Karena jawabannya kita adalah murid Tuhan. Ayat yang ke-36 jelas di sana dikatakan bahwa di Yope, saudara, kata Yope ini adalah kota dengan nama lain Yafo di zaman Yunus. Ketika dia lari dari panggilan Tuhan, dia mencari kapal
dan ditemukan di pelabuhan Yafu. Yafu inilah Yope. Karena Yope memang adalah kota pelabuhan yang sangat ramai dan menghubungkan antara kota-kota yang ada di sekitarnya. 54 km dari Yerusalem, Yope disebut juga dengan Tel Aviv Jaffa di zaman sekarang. Ada seorang murid perempuan. Jadi Tabita ini seorang perempuan yang adalah murid Kristus. Ini alasan yang pertama kenapa kita harus hidup berdampak lokal. Karena kita sesungguhnya adalah murid dari Tuhan Yesus. Seorang murid pasti melihat cara hidup gurunya. Seorang murid pasti mengikuti teladan daripada gurunya. Dan pastilah Tabita ini sebagai seorang murid yang menerima pengajaran rasul-rasul. Rasul-rasul telah mengajar bagaimana hidup seperti Kristus. Bagaimana hidup menjadi seorang murid yang baik. Surat Titus pasal 2 ayat 14 kepada anak rohaninya, yaitu Titus, saudara, Paulus mengajar dan menulis begini, yang telah menyerahkan dirinya. Jadi yang dikatakan ini adalah Yesus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Inilah ajaran daripada gereja mula-mula. Bagaimana jemaat itu sudah ditebus, dibebaskan dari segala kejahatan, dan memiliki tugas untuk menguduskan dirinya dengan cara bagaimana? Rajin berbuat baik. Sebab itu ayat 36 memberikan informasi kepada kita bahwa murid perempuan itu bernama Tabita. Dalam bahasa Yunaninya Dorcas. Baik Tabita dalam bahasa Ibrani maupun Dorcas dalam bahasa Yunani artinya sama. Gazelle, rusa betina. Seekor rusa yang tidak bisa diam, tetapi selalu bergerak, berlari, dan punya aktivitas yang sangat padat. Apa aktivitas dari Tabita ini, saudara? Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Informasi yang pertama adalah statusnya dia sebagai murid Tuhan. Informasi yang kedua adalah kegiatannya sebagai murid Tuhan. Apa itu, saudara? Banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Persis seperti tugas Paulus kepada Titus supaya dia menjadi umat kepunyaannya Tuhan sendiri yang rajin berbuat baik. Dan itulah yang harus diajarkan oleh Titus kepada jemaat yang digembalakannya. Yang kedua, berdampak lokal dengan apa yang ada pada kita, talenta kita. Saudara, ayat-ayat berikutnya tadi kita baca. Ketika Tabita meninggal dunia, orang-orang di sekitarnya sangat kehilangan, saudara. Sangat berduka. Dan mereka menunjukkan kepada Petrus hasil karya pelayanan daripada Tabita, yaitu baju-baju yang dibuat oleh Tabita. Dan pakaian itu ditunjukkan kepada Petrus sebagai kenangan yang indah, sebagai saksi bisu bagaimana perbuatan baik yang sudah dilakukan oleh Tabita. Tabita seorang murid yang sederhana, punya talenta, dan apa yang ada pada dirinya itulah yang dijadikan sebagai tempat dan alat untuk melayani Tuhan. Apa itu, saudara? Kebisaannya menjahit. Zaman itu belum ada mesin, belum diciptakan mesin jahit. Dia menggunakan tangannya sendiri untuk menjahit benang dan membuat baju-baju.
dengan biayanya yang dia keluarkan, dengan kepandaiannya, talentanya yang hanya bisa menjahit, dia persembahkan itu untuk masyarakat lokal di Yope. Siapa dia sasarannya, saudara? Janda-janda yang mungkin tidak punya uang untuk bisa membeli baju, yang mungkin karena keterbatasannya, mereka janda-janda ini mungkin harus melawan hawa dingin dengan minimnya baju yang mereka miliki. Dan itulah yang mengetuk hati Tabita untuk menjadi berkat, saudara. Tabita tidak dituntut untuk menjadi seperti Petrus yang pandai berkhotbah. Demikian juga nanti ada seorang murid yang sangat luar biasa yang namanya Paulus. Baik Petrus maupun Paulus dipakai Tuhan dengan spektakuler, talenta-talenta yang luar biasa, membuat mujizat, mengajar dengan hikmat yang luar biasa, menulis surat-surat yang ada di kitab Perjanjian Baru itu banyak sekali yang menjadi karya daripada Paulus. Tetapi Tuhan memakai Tabita tidak seperti hamba-hamba Tuhan itu. Tetapi mereka sama. Di dalam pandangan Tuhan mereka sama-sama murid Tuhan. Baik Petrus dan Paulus maupun Tabita dipakai oleh Tuhan dengan pelayanan dan talenta mereka masing-masing. Saudara, rupa-rupanya inilah yang ditulis oleh Amsal pasal 31 ayat 19 dan 20. Bahwa perempuan yang bijaksana itu, saudara, ditulis di Amsal pasal 31 ayat 19 dan 20. Tangannya ditaruhnya pada jentera. Jentera itu adalah sebuah alat untuk membuat baju. Jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Luar biasa, bukan? Baik kitab Perjanjian Lama di Amsal ini dan kitab Perjanjian Baru sama-sama menulis tentang seorang perempuan yang menggunakan tangannya, talenta yang dia punya, untuk memberkati dan mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Yang ketiga, kita belajar, saudara, bahwa Tabita ini banyak melakukan kemurahan hati kepada orang-orang yang miskin, terutama janda-janda yang tidak mampu. Karena dengan demikian, dia bisa berdampak lokal untuk menarik orang percaya kepada Yesus. Saudara, suatu peristiwa dia sakit dan tidak tersembuhkan. Lalu pada akhirnya dia meninggal, saudara. Singkat cerita, Petrus dijemput untuk pelayanan kematian. Tafsiran yang sangat hurufiah di sini adalah Petrus dipanggil pertama-tama bukan untuk membangkitkan Tabita. Tidak ada ayat-ayat informasi yang menjelaskan itu. Tetapi saya yakin panggilan dan undangan Petrus untuk datang ke Yope untuk apa, saudara? Untuk memberikan eulogi, untuk memberikan penghiburan dan doa, mungkin untuk mempersiapkan penguburan daripada perempuan ini. Tetapi ketika Petrus sampai di Yope dan ditunjukkan bagaimana buah tangan daripada Tabita, janda-janda yang menangis, menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian, ayat 39, saudara. Maka ayat 40, Petrus menyuruh mereka keluar, lalu ia berlutut dan berdoa di tempat jenazah disemayamkan di lantai atas. Dan setelah berdoa, tentu saja Petrus memohon belas kasihan daripada Tuhan, supaya Tuhan memberi kesempatan hidup kembali kepada Tabita. Dan Tabita berkata kepada jenazah itu, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya. Dan ketika melihat Petrus, ia bangun, lalu duduk. Informasi ini jelas, saudara, bahwa Tabita bukan mati suri.
tetapi betul-betul meninggal dunia. Dan oleh kuasa Tuhan, perkenan kehendak daripada Tuhan, karena Petrus sudah mendoakannya, maka Tuhan memberi kesempatan hidup yang kedua. Untuk apa, saudara? Untuk dia melanjutkan hidupnya berdampak lokal. Dan lalu, oleh karena mujizat yang luar biasa itu, ayat 42 memberi informasi kepada kita. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope. Dan banyak orang pada akhirnya menjadi percaya kepada Tuhan. Berdampak lokal, menarik orang untuk percaya kepada Yesus. Ini luar biasa, saudara. Kita bisa mengemban amanat agung. Kita bisa menjadi pewarta Injil, pewarta kasih Tuhan, karena dengan talenta kita masing-masing. Ada seorang raja yang bernama King James pertama. Saudara, siapa King James pertama ini dari Inggris? Dia adalah seorang raja yang sangat cerdas dan mempunyai kemampuan linguistik atau bahasa. 4 bahasa dia kuasai. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Aramik, dan bahasa Latin, saudara. Dan karena kemampuannya itu, dia menerjemahkan bahasa asli Alkitab ke dalam bahasa Inggris. Dan oleh kemampuannya itu, saudara, dan oleh hasil karyanya itu, maka tulisan King James I ini, saudara, diterbitkan ke dalam bahasa-bahasa lain di dunia. Karena tulisan dan terjemahan daripada King James ini merupakan terjemahan yang sangat luar biasa dan sangat mendekati bahasa aslinya. Bahkan itulah originalitas dari terjemahan bahasa asli Alkitab, saudara. Karyanya dicetak untuk pertama kali tahun 1611. Dan tidak banyak orang yang tahu bahwa dia mempunyai kelemahan. Dia gagap, saudara. Dan kalau dia berkonsentrasi menerjemahkan Alkitab bahasa asli ke dalam bahasa Inggris, maaf, air liurnya menetes tanpa dia sadari. Orang-orang di sekitarnya banyak menertawakannya di dalam hati. Tetapi itulah talentanya. Dan baik Tabita maupun Raja King James I, saudara, mereka berkhotbah dengan hidupnya. Dan khotbah yang real dari kehidupan seorang murid Tuhan adalah pekabaran Injil, dan banyak orang akan menjadi percaya kepada Yesus. Mari, saudara, saya ajak kita meneladani Tabita. Mari saya ajak saudara-saudara menjadi orang yang menjadi berkat bagi masyarakat di sekitar kita, baik memberkati secara jasmani maupun juga secara rohani, karena banyak orang yang mengenal Yesus melalui hidup kita. Haleluya. Kita akan nyanyikan pujian "Hidup Ini Adalah Kesempatan". Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya contoh yang baik, yaitu Tabita dalam hidup kami. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini
harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti Yesus datang kembali, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat contoh yang indah dalam Alkitab kami. Seorang perempuan, murid Tuhan yang bernama Tabita. Tuhan pakai dan Tuhan lengkapi dengan talenta yang berguna untuk masyarakat di sekitarnya. Yaitu menjahitkan pakaian dan baju-baju bagi janda-janda yang miskin. Dan itu menjadi kenangan yang indah dalam hidup janda-janda itu bagi jejak rekam kehidupan Tabita. Dan mereka bersyukur karena Tabita Tuhan bangkitkan kembali melalui pelayanan Rasul Petrus. Dan pada akhirnya dapat melanjutkan pelayanannya berdampak bagi masyarakat lokal. Kami rindu Tuhan, hidup kami ini adalah kesempatan untuk kami punya dampak bagi masyarakat di sekitar kami. Dan pakailah kami Roh Kudus untuk melakukannya. Berkat atas nama Bapa dan Yesus Kristus Tuhan kami, persekutuan dengan Allah Roh Kudus memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari yang percaya kita katakan amin. Amin. Mari saudara, kita lakukan firman Tuhan dan tunggu seri pesan pengembalaan yang akan datang. Tuhan memberkati.